Kalau ada yang bilang hidup sudah nggak berguna lagi sejak Anda kena sakit penyakit tertentu, jangan pernah percaya omongan itu. Itu tidak benar. Yang benar adalah ketika Anda masih punya kesempatan untuk hidup, apapun keadaan Anda hari ini, Anda masih bisa berbagi cerita dengan banyak orang. Oleh sebab itu kami mengundang Anda untuk menjadi narasumber di acara Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dengan cara mengirimkan cerita riwayat kesehatan Anda ke alamat berikut ini. Kami tunggu ya pemirsa, nanti kami undang. Ya, saya yang akan mengundang Anda. Top. Saya Coki Sitohang bersama dengan dua orang praktisi kesehatan. Yang bertugas adalah Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Elita. Hai. Hai, Bang Coki. Good to see you guys. Iya. Bless you. Gimana Bang Coki, sehat? Sehat Bang, terima kasih Bang. Puji Tuhan. Hari ini kita berada di sini berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berada dalam kondisi sehat dan kita akan siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Halo pemirsa, salam kenal. Kita semua harus sehat ya. Sapaan hangatnya Pak, termasuk juga untuk Pak Sukatno, narasumber kami. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, selamat datang di Go Healthy Metro TV. Nanti pengen ngobrol ya Pak Ya. sama Bapak, belak-belakan mengenai masalah kesehatan Bapak. Oke. Tapi sebelumnya Pak Katno, ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini benar atau salah? Minum air hangat selalu bisa menghilangkan nyeri dada. Pendapat Pak Sukatno ini benar atau salah? Benar. Bapak sendiri penggemar minum air hangat. Air hangat. Selalu bisa menghilangkan nyeri dada. Bang Paidon, Mbak El, bagaimana soal ini? Jawabannya salah, Pak. Kalau pertama, subjektif pada beberapa orang bisa mengurangi, tapi tidak bisa menghilangkan. Iya. Dan pun juga tidak semua orang bisa, sudah minum air hangat, nyeri dadanya belum tentu bisa berkurang apalagi hilang. Jadi memang harus segera dibawa ke rumah sakit kalau ada masalah terasa nyeri di dada, itu tanda ada sesuatu yang tidak benar, ada yang tidak beres ya. Biarkan dokter yang memeriksa supaya bisa dapat pemeriksaan yang lengkap dan bisa dilaksanakan terapi atau diambil tindakan yang tepat. Pada benar atau salah kali ini, minum air hangat selalu bisa menghilangkan nyeri dada adalah salah. Berikutnya, benar atau salah? Serangan jantung hanya bisa terjadi satu kali. Menurut Bapak gimana? Menurut Ya, Pak Sukatno? kalau saya sih kayaknya salah. Salah. Karena aku mengalami. Karena ada pengalaman nih Bang Paidon, Mbak El. Iya, Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Jadi serangan jantung itu bisa terjadi berkali-kali ya, bukan hanya satu kali. Dan tadi kita sudah, Pak Sukatno juga sudah mengatakan ya bahwa terjadinya di Pak Sukatno 2 kali. Ketika sudah terjadi serangan jantung yang pertama, itu bukan alasan untuk tidak menjaga pola makan, tidak konsumsi obat rutin. Nah, itu perlu kita perbaiki. Justru ketika sudah kena yang pertama, kita harus bisa menjaga. Karena kalau serangan jantung sudah terjadi pertama kali, justru serangan jantung yang kedua resikonya jauh lebih tinggi. Kalau udah kena serangan jantung, selama proses yang menyebabkan serangan jantung masih diteruskan dan tidak ada upaya pencegahan, maka akan terjadi berulang. Kadang-kadang yang berikut itu fatal. Iya. Ya. Jadi nggak sempat nyesel kadang-kadang. Jadi pernyataan yang disampaikan ini, serangan jantung hanya bisa terjadi satu kali adalah pernyataan yang salah. Sekarang kita akan gali lebih dalam siapa Pak Sukatno. Sebelumnya kita saksikan dulu profil beliau berikut ini. Sukatno sudah bertahun-tahun dirinya hidup dengan penyakit jantung. Bahkan, ia sudah menjalani operasi bypass pada tahun 2011 lalu. Awalnya, Sukatno kerap merasakan sesak di dada dan nyeri hingga menembus ke punggung. Namun, ia merasa hal ini hanyalah masuk angin saja. Karena keluhannya tak kunjung hilang, Sukatno memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan benar saja, sudah 2 penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Kemudian pada 2021 kemarin, Sukatno kembali mengalami serangan jantung. Disebutkan, kadar gula darah dan kolesterolnya cukup tinggi. Tak mau kondisinya makin memburuk, Sukatno pun bertekad untuk menjaga pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan ia mulai rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat usahanya, kini kadar gula darah dan kolesterolnya sudah kembali normal. Kesehatannya pun kian membaik, dan ia dapat beraktivitas dengan lebih tenang. Pak Sukatno lebih dari sekedar beruntung. Beliau ini bijaksananya juga ada. Bang, Mbak, kenapa? Karena dalam konteks yang mau saya bicarakan ini, yaitu penggunaan teknologi laser, adalah pilihan terbaik bagi Pak Sukatno saat ini. Sebab Bapak udah pernah kena serangan jantung 2 kali ya Pak ya? Iya. Waduh, pertama 2011.
Serangan jantung kedua 2021. 21. Jadi Bapak mulai pakai teknologi laser setelah serangan jantung yang kedua, Pak? Yang kedua. Tapi yang memotivasi Bapak untuk pakai laser itu apa? Kemarin ada penjelasan-penjelasan dan dibarengin dengan pemeriksaan. Itu saya sangat-sangat tertarik. Karena setelah saya alamin dan saya pakai, baru kira-kira 2 minggu ya itu saya sudah bisa merasakan bahwa tidurnya bisa nyenyak, bangun pun juga nggak berat, ringan. Sebelumnya menggunakan laser saya itu sering kalau malam itu jadi harus mijetin kaki sendiri, tangan sendiri. Rasa sakit, Pak? Rasa sakit. Bahkan tangan saya pun juga yang tadinya nggak bisa cuman segini, Iya. ini sekarang udah bisa. Tangan yang mana, Pak? Ini kiri. Jadi tangan kiri Bapak saat kena serangan jantung yang kedua itu ada Iya. gangguan motoriknya? Ada gangguan dari sini tuh. Jadi sini sakit Iya. sampai ke sini dan ini nggak bisa diangkat. Cuman segini doang. Ah, sekarang, Pak? Sekarang alhamdulillah. Wah! Tadi Waduh. Bapak langsung ngomong ke kami, titik beratnya Bapak setelah pakai laser itu adalah tidur yang terkoreksi dengan benar. Iya. Emang sebelum-sebelumnya gangguan tidur, Pak? Gangguan. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur Ya. bahkan sampai jam 3. Itu pun nggak tahu, selalu gelisah begitu. Dan badan itu sakit semua. Ya. Tapi setelah saya menggunakan laser, alhamdulillah udah terasanya enak ke badan. Bagus, Pak. Syukur, Pak. Kami baca catatan medis Bapak. Bapak punya masalah gula darah yang sempat tinggi ya sebelum Iya. pakai laser, Pak ya? Iya. Boleh diceritakan sebelumnya berapa? Lalu sesudahnya berapa angkanya? Waktu dirawat itu dokter mengatakan 205, tapi saya nggak tahu. 205 ya, Pak, ya? 205. Oke. Setelah gitu, tapi terus turun karena pola makan saya kita rubah. Tensi tinggi, kolesterol, Bapak juga sempat ngalami kan? Pernah Ini turun semua ya, Pak ya? turun semua. Pokoknya normal semua. Ada catatannya. Iya, ya, syukur, Pak. Ya, itu Syukur. semua turun. Alhamdulillah semua normal. Dulu beliau ini dalam catatan medis yang kita baca sendiri, pemirsa, beliau ini ada keluhan sering mengalami sesak nafas. Iya. Iya, Pak. Iya. Lalu setelah pakai laser, Alhamdulillah lancar. ini nggak ada lagi sesak-sesaknya, Pak? Enggak. Pak, gimana kita nggak bersyukur, Pak? Dengan anugerah kesempatan. Alhamdulillah. Bapak ini 2 kali, Bang. Mbak, 2 kali kena serangan jantung. Ya. 2011 dan 2021. Jadi saya melihat ini pemirsa, Pak Sukatno ini sudah melalui itu banyak sekali ya hal ya. Dari serangan jantung pertama, serangan jantung kedua, hingga akhirnya semua berbalik. Kita lihat dari tekanan darah juga sudah normal ya Pak sekarang. Alhamdulillah. Gula darah juga sudah normal. Alhamdulillah. Kolesterol sudah normal. Alhamdulillah. Saya Iya. juga dengarnya ikut seneng Pak. Betul. Sesak nafas juga sudah tidak dirasakan lagi. Ayo Pak Sukatno, kita terapkan gaya hidup sehat yang Bapak sudah lakukan. Digunakan teknologi laser secara rutin agar tubuh menjadi lebih sehat juga ya. Amin. Kita apresiasi Pak Sukatno untuk tindakannya. Tapi perlu diingat ya pemirsa bahwa Pak Sukatno tetap mengkonsumsi obat dari dokter Pak ya. Tadi sempat kita review Bapak obatnya masih diminum semua ya. Obat pembuluh darahnya, obat jantungnya, obat pengencer darah, dan obat kolesterol diminum semua. Iya. Bagus. Tapi pola makannya belum diubah. Iya. Jadi harus kita lihat ya, biar kita belajar sama-sama. Obatnya tetap diminum, pola makannya nggak berubah sehingga kena serangan jantung lagi. Nah, tapi kemudian setelah itu berubah dan menggunakan teknologi laser. Apa yang terjadi sebetulnya ketika Pak Sukatno menggunakan teknologi laser, pemirsa juga nanti akan mengalami hal yang sama. Yang terjadi adalah obat yang konsumsi, kalau kualitas darahnya nggak bagus, ada pengentalan darah nih, obatnya kan nggak bisa diantar dengan baik. Iya. Karena darahnya mengental. Kita tahu dari mana? Ya tahu dari kolesterolnya tinggi, dari gula darahnya tinggi. Itu kemungkinan ada pengentalan darah. Jadi ketika minum obat, obatnya nggak efektif, nggak terlalu efektif bekerja. Ya. Tapi ketika bekerja sama dengan teknologi laser, maka si obat bisa dihantar dengan baik sampai ke seluruh tubuh. Maka pembuluh darahnya bisa berfungsi dengan baik. Termasuk tadi tuh yang dirasakan misalnya di tungkai bawah ya. Itu kenapa bisa begitu? Karena pembuluh darah kalau udah nyumbat satu, itu nyumbat semua. Kalau udah ada sumbatan di jantung, mungkin ada di otak, ada di lengan, ada di tungkai bawah, ada di kepala. Tandanya dari mana? Tadi di tungkai bawahnya terasa sakit. Karena apa? Pembuluh darah di tungkai bawah itu juga tersumbat. Jadi sakit dia. Di lengan juga begitu. Di kepala ada organ kecil yang namanya pineal, dia menghasilkan hormon namanya melatonin, nggak bisa berfungsi optimal. Ada penyumbatan dengan bantuan teknologi laser yang dengan disiplin bersama-sama obatnya diminum,
dan pengubahan pola makan yang baik, maka hasil yang baik bisa dicapai. Artinya apa? Pemirsa, lakukan sekarang juga apa yang dikerjakan sama Pak Soekatno ini. Setuju. Untuk apa? Untuk pencegahan. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Soekatno adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya diabetes, masalah hipertensi, kolesterol tinggi yang angka-angkanya belum terkendali. Harapannya adalah angkanya terkendali, masalahnya juga bisa terantisipasi dan Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Pemirsa, inilah waktunya Anda untuk menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap untuk mengantarkan alat kesehatan ini sampai ke depan pintu rumah Anda. Dan ketika Anda sudah mendapatkan alat kesehatannya, silahkan berkonsultasi dengan dokter kami. Namun ingat, pemirsa, bahwa produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Tetaplah bersama kami untuk melanjutkan obrolan ini di Go Healthy. Didukung oleh serangan jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Jika Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan atau terbakar, disertai keringat dingin, merasakan nyeri dada yang menjalar ke lengan, nyeri pada ulu hati, waspada serangan jantung, segera ke rumah sakit terdekat. Gunakan AccuLaser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Dilengkapi dengan sinergis teknologi NMS. Dapat digunakan pada penderita stroke untuk bantu merangsang kontraksi otot dan massa otot. Dapatkan AccuLaser hanya di Gogomol. Nah, mungkin bagi kalian pemirsa di rumah yang mengalami jantung bengkak atau sudah ada bypass, pasti bingung nih, mau olahraga seperti apa sih? Karena biasanya bergerak sedikit atau aktivitas sedikit saja itu bisa bikin sesak. Berikut tips dari saya agar olahraga kalian tetap bisa dilaksanakan. Yang pertama, pilih olahraga yang ringan seperti jalan pagi kurang lebih 30 menit dan dilakukan setiap hari. Kemudian bisa ditambahkan dengan renang jarak pendek kurang lebih 50 meter. Dan jangan lupa, kalau masih kurang, kalian bisa tambahkan bersepeda santai. Sepeda santai bisa kalian lakukan 1 minggu, 1 kali atau 2 kali. Dan jangan lupa, untuk meningkatkan energi kita dalam berolahraga, bisa gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan energi tubuh kita. Dengan besar hati, Pak Soekatno mengakui kelemahan dia yang paling utama adalah kenapa bisa kena serangan jantung yang kedua. Karena meskipun beliau minum obat untuk memperbaiki kualitas kesehatan dia, tapi pola hidupnya nggak berubah. Jadi makannya tetap sembarangan, nggak mau dikasih tahu, ngeyel, tapi obatnya diminum. Sulit ya Pak mengubah pola makan saat itu Pak? Mungkin saya belum pernah ke seafood. Kebetulan buka bersama itu ya semua ada makanan yang aneh bagi saya. Saya juga makan ya mungkin lepas kontrol. Ya. Tapi kan di sisi lain Bapak sudah minum obat ya gitu ya? Sudah. Harapan sudah. Bapak kan jangan terjadilah serangan jantung kedua. Akhirnya Bapak dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Gimana Pak perasaan Bapak saat itu bisa kena serangan jantung kedua kali itu? Saya sedih juga, nyesel juga. Kenapa saya ceroboh makannya? Nah, itu dengan pola makan yang tidak sehat ini mungkin menjadikan penyebab itu. Tapi apakah benar Pak penyebabnya hanya gara-gara beliau lepas kontrol makan makanan laut
pada momen itu buka puasa bareng, Mbak Rita? Jadi serangan jantung itu bukan karena makanan yang kita makan sebelum terkena serangan jantung. Pada kasus ini makanan laut ya Pak Sukatno, jadi bukan karena seafoodnya. Tapi penumpukan ini sudah terjadi setelah bertahun-tahun, selama bertahun-tahun. Jadi waktu pertama kali 2011 ya Pak, Iya. yang kedua itu 2021. Jadi dalam jarak 10 tahun ini kita harus evaluasi juga makanannya seperti apa. Bukan karena makanan yang terakhir kita makan. Pembuluh darah yang dimiliki Pak Sukatno, pembuluh darah yang Anda miliki juga. Dan seluruh tubuh kita ada pembuluh darah seperti ini. Ya, besarnya bervariasi. Nah, ini pembuluh darah yang bersih. Ini diameternya ini terbuka lebar. Iya. Tidak ada sumbatan. Ini proses penyumbatan mulai terjadi. Ya. Dan proses ini butuh waktu nggak sehari 2 hari. Bertahun-tahun. Penyumbatannya makin dalam. Kemudian terjadi penyumbatan yang total. Jadi apa yang dilakukan sama dokter itu memasang di sini, dipasang ring. Tapi kalau penyumbatannya sudah terlalu betul dan sudah terlalu panjang, sumbatannya nggak bisa, harus di bypass. Ini juga yang dialami Pak Sukatno ya. Di bypass betul. Tapi ingat, penyumbatan ini sudah terjadi di seluruh tubuh kita. Nah, maka ketika dokter memberikan obat untuk mencegah terjadinya serangan yang berulang, maka yang dilakukan oleh obat-obat ini adalah membantu membuka pembuluh darah. Tapi nggak optimal kalau pola makannya masih nggak sehat. Jadi pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, komplikasi hipertensi itu terjadinya di pembuluh darah itu banyak sekali ya. Kalau terjadi komplikasi hipertensi di daerah pembuluh darah otak, terjadi stroke, penumpukan plak pada jantung, bisa terjadi serangan jantung. Apabila terjadi di pembuluh darah ginjal, dapat berakibat gagal ginjal. Apabila terjadi di mata, dapat menyebabkan kerusakan mata. Dan apabila terjadi di organ intim, bisa terjadi gangguan reproduksi. Jadi hipertensi ini komplikasinya itu banyak sekali dan dia memang dikatakan biasanya silent killer. Nah, di sini saya ingin mengingatkan juga kepada para pemirsa, jangan lupa cek tensi kita semua. Ya, tadi kan masalah pembuluh darahnya nih. Yang kedua itu ada masalah dengan darah seperti ini, Bang Coki. Iya. Jadi kalau tadi Bapak suka makan makanan seafood mendadak itu tiba-tiba darahnya mengental lebih payah dari sebelumnya. Padahal mungkin 10 tahun terakhir Bapak juga darahnya udah seperti ini karena pola makan yang tidak sehat. Ya harusnya seperti yang di sebelah kiri. Makanya tadi ketika Pak Sukatno menggunakan teknologi laser, 2 hal penting pertama yang dikerjakan adalah dia membantu membuka pembuluh darah, ya. Dan kedua dia membantu mengurai penggumpalan darah seperti gambar ini. Nah, teknologi laser yang baru ada 3 warna, ya. Dia diurai seperti ini dan bayangkan obat-obatan yang dikonsumsi tadi bisa jadi diantar dengan baik ke seluruh tubuh. Karena kualitas darahnya sudah baik. Karena kualitas darahnya sudah baik sehingga obat bisa bekerja dengan optimal. Ketika Pak Sukatno disiplin dengan obat-obatan, kena serangan jantung yang kedua tidak fatal, Pak. Kalau sampai lupa dengan obat-obatan itu bisa fatal. Ya, jadi setelah itu terjadi, ya Pak Sukatno menggunakan teknologi lasernya, obat-obatnya diminum, artinya apa? Pergerakan dari obat-obatannya lebih bagus, nutrisinya lebih bagus, sehingga proses perbaikan darah dan pembuluh darah terjadi. Yang dirasakan adalah apa? Tadi tidurnya nyenyak, karena aliran darah ke kepala bagus. Ya. Sakit di lengan dan di tungkai bawah berkurang, ya karena aliran darah ke situ bagus. Betul kan? Nah kemudian apa? Kolesterol, gula darah, tekanan darah juga turun. Jadi apa? Jadi ketika pemirsa sudah melihat bahwa Pak Sukatno disiplin minum obat dan juga menggunakan teknologi laser, alangkah baiknya kalau Anda juga melakukan hal yang sama, khususnya pada saat ini jika Anda sudah punya masalah juga ya. Untuk pencegahan boleh nggak? Oh boleh, bener. Kenapa? Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Hipertensinya selalu diulang-ulang loh Pak. Kalau Anda tidak menjaga tensi, Anda nggak kontrol secara rutin, Anda nggak tahu tensi Anda berapa sekarang, yang terserang itu banyak Pak. Salah satunya tentunya adalah stroke. Dan bisa jadi orang yang kena serangan jantung belum tentu dia terhindar otomatis dari stroke. Kan begitu ya? Nah, Bapak kan tahu teknologi laser ada alat tambahannya, perangkatnya sebagai perangkat tambahan yang disebut intranasal. Apakah Bapak sudah pakai? Belum. Belum sempat? Belum sempat. Bisa dikasih tahu dulu sama Mbak El ini. Nah, jadi ini Bapak bisa lihat ini adalah intranasalnya, Pak. Jadi intra itu di dalam dan nasal itu adalah hidung. Artinya teknologi laser yang digunakan di hidung. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya untuk melancarkan peredaran darah ke otak, Pak. Nah, jadi tadi seperti yang Bang Paidon sudah jelaskan ya, pembuluh darah kita bagi pembuluh pasien diabetes, hipertensi, itu cenderung darahnya itu lebih mengental. Nah, jadi aliran darah di otak kalau terjadi pengentalan itu bisa berakibatnya stroke.
Nah, jadi dibantu dengan menggunakan intranasal. Selain itu pemirsa, intranasal juga dapat membantu mengurangi gejala sinusitis. Karena kalau pada sinusitis terjadi peradangan pada rongga sinus. Nah, teknologi laser ini dapat membantu mengurangi peradangannya dan untuk sakit kepala, cegah demensia vaskular, dan untuk mencegah stroke selaku komplikasi dari hipertensi. Apakah ada orang rumah yang lain yang juga bergantian menggunakannya, Pak? Istri saya. Berarti Bapak berbagi dengan keluarga ya? Ya. Karena satu alat kesehatan bisa dipakai oleh seluruh anggota keluarga yang lain, Pak. Di rumah kita bagi dengan istri, di kantor kita bagi dengan teman-teman. Bapak juga berbagi Iya. dengan rekan-rekan? Iya. Wah, luar biasa hatinya nih, Pak. Karena Wah. di kantor sudah ada 3, buku kepala sekolah, wakil, dengan saya, kepala TU. Jadi kita bagi-bagi giliran. Kata mereka juga rasanya juga enak, tidur pun juga nyenyak, bangun pun juga ringan. Saya salut atas apa yang Bapak lakukan dan pengaruh yang Bapak bawa bukan hanya dalam rumah, tapi juga di tempat kerja. Iya. Pemirsa, kita saksikan sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang juga sudah memanfaatkan teknologi laser. Gula darahnya bisa mencapai hampir 700. Hipertensi saya pada waktu itu bisa mencapai 150-160. Kolesterolnya tinggi di atas 200. Saya pernah pasang ring karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Semuanya, gula darah saya, tensi saya, kolesterol saya itu di ambang batas normal. Detak jantung saya itu selama pengecekan kontrol itu normal-normal terus. Kalau kita lari ataupun kita bekerja yang agak berat sedikit nggak terlalu ngos-ngosan. Punya yang baik-baik itu ya jangan disimpan sendiri, mesti dibagi. Orang-orang mesti tahu karena perbuatan baik yang dibuat tangan kanan, ya tangan kiri, meskipun pada suatu prinsip katanya nggak boleh tahu biar nggak sombong. Tapi bagi prinsip sosial, orang lain mesti tahu apa yang kita pakai, makan, lakukan, biar mereka meniru contoh dan teladan baik. Itulah Pak Soekatno di kantornya dan di rumahnya. Pemirsa, ini adalah riwayat kesehatan beliau. Dulu sebelum pakai teknologi laser, aduh, masalah kesehatannya, beliau mengalami diabetes. Kadar gula darahnya pernah mencapai 205. Mengalami penyakit jantung yang akhirnya harus membuat beliau menjalani operasi bypass. Dan ini terjadi 2 kali, 2011, 2021 tahunnya. Beliau mencari teknologi laser, menggunakannya sehingga kadar gula darah turun di 97, keluhan sesak sudah jauh berkurang, badannya terasa lebih segar. Bahkan pemirsa yang dari tadi ngikutin perbincangan kami, di awal kalau Anda ingat, Pak Katno selalu ngomong, yang pertama dia sampaikan adalah bahwa kualitas tidurnya membaik. Dan itu membuat beliau bangun pagi dengan bugar. Artinya orang yang bugar pasti mampu menaklukkan hari itu. Setuju nggak Pak? Setuju. Apa doa dan harapan untuk diri Bapak? Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur. Amin. Dan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan anak dan istri saya maupun teman-teman saya sepekerjaan dapat kiranya untuk sehat selalu. Amin. Doa yang sangat indah Bapak. Terima kasih. Bapak juga sehat. Amin. Ini doa balik buat beliau dan makin produktif dalam dunia pendidikan Indonesia. Saya jelaskan kembali ya mengenai alat kesehatan dokter laser ataupun Acculaser Ultimate untuk Anda. Teknologi laser ini menjadi solusi karena sangat praktis dan mudah digunakan untuk terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi antara 15 sampai 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah yang ada di nadi dan titik akupuntur di pergelangan tangan ini. Dokter laser maupun Acculaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi. Saatnya menjadikan Acculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Kami menunggu telepon Anda segera. Ini macam war ticket pemirsa ya. Telepon sekarang kami akan layani sampai Anda bisa mendapatkan alat kesehatan ini di tangan Anda. Setelah itu silakan jika Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kami. Kami ingatkan,
Produk Dr. Laser ataupun EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomo. Ingat teknologi laser, ingat EQ-Laser atau Dr. Laser dari Gogomo. Dan pemirsa, final statement, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pak Sukatno, terima kasih. Bang Paidon, terima kasih. Mbak El, terima kasih buat pelayanan kalian semua. Saya percaya program hari ini sudah menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami tunggu kritik, saran, masukan Anda di alamat berikut ini. Kami bisa bertumbuh, berkembang juga karena Anda. Coki Sitohang pamit, sampai jumpa.